رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Para orang tua kami hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan lanjutkan ta'lim kita dari kitab Muntakhab Ahadits bab akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku telah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah. Sedangkan aku adalah seorang anak yang tidak semua perbuatanku sesuai dengan yang diinginkan sahabatku yaitu Rasulullah SAW. Beliau sama sekali tidak pernah berkata hus dan tidak pernah pula berkata kepadaku, mengapa kamu lakukan ini atau mengapa itu tidak kamu lakukan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Kemudian ia mengulanginya beberapa kali dan baginda sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Jika kemarahannya telah hilang, maka cukuplah ia duduk tersebut. Namun jika marahnya masih memuncak, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ajarilah dan gembirakanlah oleh kalian dan jangan mempersulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Masya Allah. Karena sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, sedangkan syaitan diciptakan dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tidak ada tegukan yang diteguk oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada tegukan kemarahan yang ia tahan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masya Allah ini ya. Jadi salah satu akhlak yang baik adalah menahan marah. Setiap orang punya rasa emosional marah. Karena kita manusia ini ada dua musuh kita. Ya, yang pertama syaitan laknatullah alaih, dia berada di luar daripada tubuh kita, jasad kita. Namun ada satu lagi musuh besar kita, yaitu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang dia mengalir terus di antara derasnya aliran darah kita, yang selalu membisikkan hati kita untuk berbuat jahat,
untuk memancing emosi. Ya, selama bulan Ramadan dalam banyak hadis diceritakan bahwa Allah SWT membelenggu syaitan, iblis dan kawanannya. Bahkan setelah dibelenggu kemudian suruh dimasukkan di dalamnya laut. Ya, syaitan itu semua dikumpulkan, diikat oleh Allah, dilemparkan di dalam laut. Sehingga apa? Tidak mampu untuk mengganggu hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa. Tapi kok masih ada orang berpuasa tapi maksiat pada Allah selama bulan Ramadan? Kan gitu pertanyaannya ya. Karena masih ada satu musuh dia yang dia tidak sadari, yaitu yang berada dalam dirinya, yang bernama hawa nafsu. Jika saja selama bulan Ramadan dia tidak mampu melawan hawa nafsunya tersebut, menundukkan hawa nafsunya tersebut, maka akan lebih berat lagi manakala Ramadan telah selesai. Bulan-bulan lain, 11 bulan lainnya akan terasa lebih berat lagi karena dia diserang oleh dua kubu, yang satu dari luar eksternal bernama syaitan dan jajarannya, yang satu lagi hawa nafsu dalam dirinya. Makanya kita selama bulan Ramadan latihan menundukkan hawa nafsu dari makan, minum, kemudian nafsu seksual kita, ya, kepada lawan jenis. Bukan hanya bersetubuh itu, bukan, tapi juga pandangan kita jaga, ya, lisan kita jaga. Ya, kalau bulan Ramadan kadang-kadang tensinya malah lebih tinggi ya, karena lapar mungkin kan, karena biasa itu, ya. Maka di bulan Ramadan tundukkan nafsu kita itu, Pak, ya. Nafsu untuk tidur, padahal harusnya kita pakai untuk zikir dapat berapa, nafsu untuk apapun, nafsu untuk marah terutama dalam hadis-hadis yang kita bacakan. Ya, yang hebat bukan orang yang badannya keker, ya, kayak binaragawan, kayak bodybuilder, bukan kayak petarung UFC atau MMA fighter, bukan. Yang hebat itu orang yang bisa nelan marahnya ketika sudah memuncak, ya, kemudian dia telan marahnya itu, dan bahkan disampaikan tegukan, ya, meneguk tuh kayak minum air gitu, adalah tegukan yang paling utama di sisi Allah adalah saat seseorang meneguk kemarahannya, ya, sehingga tidak terhindar. Orang marah tuh, Pak, habis selesai baru nyesel, betul nggak? Marah itu kalau udah selesai nyesel, banting ini banting itu, TV dipecahin, habis itu beli lagi, harganya mahal, nyesel baru. Makanya kalau marah, kalau nggak bisa lagi berdiri, kata Nabi duduk. Masih belum juga reda, berbaring. Masih belum bisa juga, maka cepat-cepat ambil wudhu. Karena marah berasal dari setan, setan dari api padam dengan air, maka berwudhulah. Gitu ya, berwudhu. Nggak mampu wudhu, mandi. Gitu ya. Kata ulama, wudu nggak mempan juga mandi. Mandi nggak mempan di kamar mandi kita, cari kolam renang, gitu ya, sampai dia padam. Kalau gue pergi ke pemadam kebakaran sana, Blanwir, minta tukang pemadam kebakaran, siram, semprot saya lagi marah ini, gitu ya. Depan masjid ada sungai, cemplung ke sungai sana. Nah, asal jangan makan pancingannya Pak Haji Heri, gitu ya. Kira-kira demikian. Ini salah satu daripada akhlak yang baik, yaitu menahan rasa marah. Ghadab ini bahaya, marah terhadap siapapun, ya. Mudah-mudahan manfaat. Dan di akhir Ramadan ini Allah terus jaga daripada diri kita, amal-amal kita, hati kita, pikiran kita, begitu juga ahli keluarga kita, ya. Kemudian kita doakan saudara kita yang sakit, ya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semoga semua Allah SWT berikan kesembuhan, dan setelah sembuh Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya,
Dan juga kita doakan pada diri kita sendiri, ya semoga Allah berikan kesehatan. Juga ahli keluarga kita. Kita doakan juga pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang telah berjasa dalam hidup kita, seluruh pendiri Masjid Al-Amin, dan juga pada jamaah kita yang sering berjamaah dengan kita yang telah mendahului kita, wabil khusus Bapak Muhammad Rashid bin Asman dan Muhammad Rifai bin Haji Anwar. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka semua dan menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallam. Train your mind to be stronger than your feelings. Don't give up on yourself. There's a reason why you started. Be obsessed with becoming the best version of yourself.